Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Ibu harap kalian di rumah sehat ya. Gak cuma sehat, tapi bahagia. Meskipun kita belum bisa berjumpa, kita belum bisa ketemu di kelas. Tapi nggak apa-apa kan ya? Oke, pelajaran kali ini masih tetap dengan saya, Budian. Di minggu lalu, kita sudah belajar tentang objek IPA dan pengamatannya. Nah, dari pelajaran kemarin sudah paham belum ya anak? Apa ada yang belum paham? Kalian boleh deh buka-buka lagi videonya biar kalian makin paham. Oke? Nah, untuk kegiatan pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang pengukuran. Oke. Apakah pengukuran itu? Apa sih Bu pengukuran itu? Oke, sebelum kita mulai masuk ke dalam materi, kita lihat dulu gambar berikut ini. Oke. Sudahkah kalian mengukur tinggi badan kalian? Berapakah tingginya? Tingginya ada yang 110 cm, ada yang 150 cm, ada pula yang mungkin lebih dari itu. Wah, tinggi ya berarti. Nah, kegiatan barusan yang saya jelaskan itu adalah kegiatan mengukur, ya, mengukur tinggi badan kalian. Apa sih pengukuran itu? Pengukuran adalah kegiatan membandingkan nilai suatu besaran yang diukur dengan besaran lain yang sejenis yang telah ditetapkan sebagai satuan. Oke, Ibu belum paham maksudnya gimana? Nah, kita lihat contoh berikut ini. Ya, kalau ada yang masih belum paham, kita lihat kedua ini ya. Kalian punya sebuah pensil. Nah, untuk mengukur atau ingin mengetahui panjang dari pensil, maka kalian akan menggunakan penggaris untuk mengukurnya. Yang mana penggaris ini adalah alat ukur untuk mengukur panjang benda. Di sini kalian bisa tahu berapa panjang dari pensilnya. Maka ini disebut kegiatan mengukur. Jadi membandingkan antara pensil dengan penggaris. Yang mana penggaris ini sudah ada ukurannya. Ukurannya menggunakan sentimeter. Nah, sentimeter ini sebagai satuannya. Untuk mengukur panjang pensilnya, kalian bisa menggunakan penggaris ini agar mengetahui seberapa panjang si pensil. Contohnya adalah kalau dilihat dari slide sebelumnya, bahwa panjang pensil adalah 14 cm. Nah, panjang ini merupakan besaran, sedangkan sentimeter ini sebagai satuan yang digunakan dalam penggarisnya. Sudah paham? Sudah dong? Oke. Jadi intinya adalah besaran adalah segala sesuatu yang bisa diukur dengan angka. Jadi besaran itu nanti akan bisa diukur dengan angka. Kenapa bisa? Ya, contohnya mengukur panjang, mengukur massa, mengukur waktu, itu semua ada angkanya. Hanya segala sesuatu yang bisa diukur dengan angka itu disebut dengan besaran. Paham? Oke. Selanjutnya yaitu satuan. Satuan adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyatakan hasil dari pengukuran.
ukurannya. Contohnya di sini ada meter, sentimeter, kilogram, dan lain-lain. Oke. Sudah paham sampai di sini? Contohnya gini, kalau kalian mungkin ada yang masih belum paham, kalian coba ukur massa badan kalian. Kalian punya timbangan di rumah, kalian ukur badan kalian berapa. Nanti akan diketahui massa badan saya adalah 50 kg. Nah, massa ini sebagai besarannya, sedangkan kilogram itu adalah sebagai satuannya. Oke. Kita lanjut ya. Nah, besaran sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah besaran pokok. Yang kedua adalah besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya sudah ditetapkan terlebih dahulu. Jadi tidak diturunkan oleh besaran-besaran lain. Jadi memang besaran pokok ini masih asli. Dan ada unsur-unsur lainnya. Sedangkan besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran-besaran pokok. Jadi dalam besaran turunan ini kita beberapa besaran pokok. Makanya disebut besaran. Nanti dari besarannya pun beda, yang pun juga berbeda. Untuk lebih pahamnya lagi, saya jelaskan besaran pokok. Ini ada tabel, ada 5 jenis, ada panjang, ada massa, ada waktu, ada kuat. Nah, ini termasuk ke dalam besaran pokok. Bagian sini ini adalah satuannya, lalu ini lambang. Kalau besaran pokoknya atau yang kalian mau ukur itu adalah panjang benda atau tinggi benda, satuannya adalah meter atau lambangnya M kecil. Kalau kalian mau massa benda, satuannya adalah massa, dan satuannya kilogram atau lambangnya adalah detik. Yang ketiga, besarannya adalah waktu ini nanti satuannya adalah sekon atau namanya S. Atau perempat yaitu suhu. Suhu itu bisa berupa suhu badan, suhu ruang, dan lain sebagainya. Ini ada Kelvin. Satuannya adalah Kelvin. Adalah Kelvin. Yang terakhir, kuat arus. Biasanya ini digunakan untuk mengukur arus listrik. Satuannya adalah ampere. Lambang satuannya adalah A besar. Sudah paham di sini? Jadi kalau kalian mau mengukur panjang, massa, waktu, kuat arus, berarti itu masih masuk ke dalam besaran pokok, belum masuk ke besaran turunan. Nah, sekarang saya akan tunjukkan alat yang digunakan dalam besaran pokok. Yang pertama adalah panjang. Di sini ada penggaris, ada pitameter, dan juga rollmeter yang bisa digunakan untuk mengukur panjang benda. Di sini dari 3 gambar ini kalian pasti punya salah satunya, ya kan? Punya penggaris atau mungkin di rumah ada ini,
ada raw meter atau biasa kalian dengar dengan familiar namanya meteran. Yang kedua yaitu massa. Massa di sini alatnya yang digunakan pertama adalah timbangan duduk. Ini biasanya kalian jumpai di tembal beras, telur, dan lain sebagainya. Nah, atau mungkin kalian di rumah punya ya kayak gini, biasanya punya. Yang selanjutnya adalah ini namanya neraca oval. Ini sebelum ada timbangan duduk ini, dulu pakainya pakai neraca oval. Nah, biasanya di sekolah-sekolah ada nih. Jadi, kalau kita udah sini, kita belajar bagaimana neraca oval itu. Terus yang ketiga adalah timbangan bayi. Biasanya kalian jumpain di puskesmas ketika ada anak bayi waktunya imunisasi, pemeriksaan rutin. Biasanya belum disuntik atau diimunisasi, bayi tersebut akan ditimbang. Nah, ini timbangannya. Kalian juga dulu waktu bayi juga sama, ditimbang di sini. Ya. Terus yang terakhir adalah timbangan badan. Nah, ini biasanya sering dijumpai di rumah-rumah kalian, di puskesmas, di rumah sakit pun juga ada. Lalu besaran pokok yang ketiga adalah waktu. Waktu ini ada alatnya. Pertama adalah jam pasir. Jam pasir ini itu sebelum kalian menjumpai jam dinding atau jam tangan seperti sekarang, orang-orang zaman dulu itu menggunakan jam pasir ini. Jadi sebelum ditemukan jam dinding, jam tangan, dan lain sebagainya, itu mereka menggunakan jam pasir ini. Nah, ini yang kedua, ini jam pendulum. Ada yang punya di rumah? Ini biasanya orang yang punya kayak gini. Jamnya gedenya bisa selemari gitu. Biasanya kalau jam 12 siang atau jam 12 malam, ini kenceng banget. Terus yang ketiga ini adalah stopwatch. Stopwatch ini biasanya kalian jumpai ketika digunakan untuk mengukur kecepatan lari atau kecepatan renang. Nah, yang keempat adalah suhu. Di sini ada namanya termometer digital. Nah, termometer ini digunakan untuk mengukur suhu badan kalian. Ini biasanya ditaruh di mana kalau mengukur badan? Biasanya taruh di ketiak biar tahu suhu badan kalian normalkah atau demam. Lalu yang kedua ada termogan. Ini menggunakan teknologi infrared, jadi perlu ditempel ke badan. Ini sudah bisa mendeteksi suhu badan kalian juga. Yang terakhir adalah termometer sah. Ini dulu sebelum alat ini ditemukan atau diciptakan, itu masih pakainya ini. Yang terakhir, kuat arus. Di sini ada macam-macam bentuk dari alat ukur kuat arus listrik. Ada ampermeter analog, ada voltmeter analog, ada galvanometer analog, multimeter analog, skema internal alat ukur listrik, dan yang terakhir multimeter digital. Ada yang punya di rumah satu alat ini? Oke, setelah kita belajar tentang besaran pokok, lalu kita akan belajar ke dalam besaran turunan. Tadi kan kalian sudah tahu besaran pokok itu apa, dan alat-alat yang digunakan itu juga apa saja. Di sini, di besaran turunan, kita akan bahas ini besaran turunan dan lambangnya. Di
Di sini ada rumusnya, ada satuannya. Kenapa ada rumusnya, Bu? Karena besaran turunan ini adalah kumpulan dari beberapa besaran pokok. Makanya disebut juga besaran turunan, karena di dalamnya ini ada beberapa unsur besaran pokok. Contohnya adalah luas. Luas di sini lambangnya L besar. L besar rumusnya untuk mengukur luas yaitu adalah panjang kali lebar. Panjang kali lebar nanti satuannya adalah meter persegi. Yang kedua, volume. Volume yaitu dengan rumus V besar sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Satuannya adalah meter kubik. Jadi kalau membedakan luas dan volume adalah ada pada pangkatnya. Kalau luas berarti pangkatnya 2, kalau volume dia pangkatnya 3. Lalu yang ketiga adalah kecepatan. Kecepatan di sini lambangnya adalah V kecil. Nah, bedanya dengan volume tadi, kalau volume tadi V-nya besar, kalau kecepatan V-nya kecil. Jangan sampai ketukar ya. Lalu rumusnya adalah V sama dengan S per T atau jarak tempuh dibagi dengan waktu. Nah, satuannya adalah meter per sekon. Yang keempat, konsentrasi atau lambangnya K, K besar. Di sini K besar sama dengan massa dibagi dengan volume. Satuannya adalah gram per liter. Yang terakhir dari besaran turunan yang dipelajarin adalah gaya. Gaya di sini rumusnya adalah F besar. Rumusnya adalah F sama dengan massa dikali dengan percepatan. Satuannya kilogram meter per sekon kuadrat. Nah, sampai di sini kalian sudah paham? Sudah dong? Oke, kita bahas satu-satu ya biar lebih paham. Sekarang yang akan kita bahas adalah tentang luas. Luas di sini biasanya kalian akan diminta untuk mengukur bidang datar. Biasanya nih di matematika ada nih banyak soal seperti ini. Disuruh mengukur, hitung luasnya persegi panjang, segitiga, atau lingkaran, atau persegi, atau mungkin juga trapesi dan lain sebagainya yang mana akan bidang datar. Lalu yang kedua, volume. Contohnya, kalian menghitungnya tadi kan volume itu rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Ini bentuknya ya, ini namanya balok. Biasanya volume itu kalian disuruh menghitung bangun-bangun rumah. Contohnya balok. Itu untuk benda yang beraturan. Nah, bagaimana kalau yang benda tidak beraturan? Ini contohnya. Ketika kalian diminta untuk mengukur benda yang tidak beraturan atau mengukur volume benda yang tidak beraturan, maka kalian memerlukan alat bantu. Di gambar ini ada tabung yang ada ukurannya, ukuran milimeternya. Di sini volumenya awal ini, terus volumenya akhir ini. Jadi nanti akan diketahui volumenya si batu ini. Lalu yang ketiga, kecepatan. Kecepatan di sini ada 3 jenis. Kalian bisa menghitung 3 jenis. Itu kecepatan sendiri, jarak maupun waktunya. Nah, ini rumusnya.
itu untuk mengukur kecepatan. Untuk materi selanjutnya kita sambung di pertemuan minggu depan ya. Oke, thank you. See you on the next week. Bye-bye.